Shalom. Saya berterima kasih kalau pagi hari ini saya memperoleh kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita mau satukan hati kita ya. Kita mau fokus buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai cara pemeliharaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ya berlatar belakang bahwa bangsa Israel sudah lama berpaling kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel mulai menyembah kepada dewa-dewa, berhala-berhala palsu dari tetangga-tetangga kafir mereka. Dan dikatakan setiap raja yang naik tahta tampaknya membawa umat semakin dalam, masuk di dalam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Nah, saudara, yang terburuk yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, pada pagi hari ini adalah Raja Ahab yang memerintah dari tahun 919 sampai 896 sebelum Masehi, dan Alkitab mengatakan dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 ya, di situ dikatakan, dan Ahab putra Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua orang yang mendahulinya. Jadi Raja Israel ini sangat dikatakan berlaku jahat di mata Tuhan. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 33 dikatakan, Ahab melakukan hal yang paling menyakitkan hati Tuhan. Dan Allah Israel melebihi semua raja Israel sebelumnya. Maka di sini ditulis, oleh karena itu Tuhan Allah memanggil seorang nabi untuk datang menghadap raja yang jahat itu dan menyampaikan pernyataan tentang penghakiman dan murka Tuhan seperti yang kita temukan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudara, cerita ini tidak asing lagi bagi saya dan saudara. Mulai sekolah minggu mungkin kita sudah dengar bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Seorang nabi yang dikatakan di dalam Yakobus, Elia adalah manusia biasa, tetapi doanya sangat luar biasa. Ya, ketika dia berdoa hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Ketika dia berdoa hujan turun, hujan pun turun. Nah, saudara, ini yang seringkali menjadi motivasi iman saya dan saudara. Ketika kita mendengar cerita mengenai Elia seorang manusia biasa yang berdoa kepada Tuhan, imannya membawa segala sesuatu yang didoakan menjadi kenyataan. Nah, saudara, ketika Ahab dalam pemerintahannya, Ahab dikatakan seorang raja yang sangat jahat dan menyakiti hati Tuhan. Bahkan pemberontakan untuk menyembah berhala,
ketika Ahab mempunyai seorang istri yang bernama Isabel, ya, Ahab mulai berpaling kepada allah-allah yang lain. Nah, di situ dikatakan Tuhan sangat sakit hati. Dan ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia menghadap Ahab untuk memberitahukan bahwa murka Tuhan akan datang, ya, sehingga dikatakan di tanah Israel tidak akan turun hujan, ya, sampai kembali Elia mengatakan hujan turun, maka hujan akan turun. Nah, saudara, tentunya ketika Elia menyampaikan berita ini, Ahab dan Isabel pun dalam hati marah, ya. Karena kalau yang diperkatakan kepada bangsa Israel, yang diperkatakan kepada Ahab, yang baik mungkin Ahab bersuka cita. Tetapi pada waktu itu dikatakan Ahab tidak bersuka cita, Ahab berduka cita. Dan Isabel juga mungkin mengancam Elia. Dan ketika Elia terancam, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan Elia. Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Di situ Tuhan akan memeliharakan Elia. Dan pada waktu Elia di sungai Kerit, betul-betul terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara, di firman Tuhan yang kita baca dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Kalau saudara membayangkan burung gagak, ya, burung yang makan bangkai, burung yang ketika kita mendengar suara gagak, ya, walaupun itu mungkin mitos, ya, mitos, nah pasti ada kematian yang diberitakan. Ya, kalau ada burung gagak berbunyi, semua orang sudah merasa siapa ya yang meninggal lagi. Tapi itu mitos, ya. Mitos yang dipercayai oleh orang juga yang mungkin di daerah di Indonesia juga begitu. Nah, saudara, burung gagak yang pemakan bangkai tidak dapat membayangkan kita ketika Tuhan menyuruh burung gagak membawa roti dan daging. Kok tidak dimakan ya oleh burung gagak? Ya. Pada pagi dan petang, burung gagak ini adalah burung yang sebenarnya burung yang terbuang lah. Tapi Tuhan sanggup memakai burung yang terbuang menjadi alat Tuhan untuk memelihara Elia, mengirim Elia roti dan daging pada pagi dan petang. Minumnya dari mana? Karena tidak turun hujan. Sungai Kerit yang airnya tidak begitu banyak, Elia minum dari sungai Kerit. Sudah dapat membayangkan, walaupun mungkin Elia di situ duduk nyaman, Elia mungkin di situ bersembunyi dan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya katakan, siapa yang mau minum air sungai, ya, kemudian pagi dan petang menantikan burung gagak mengirim. Dan saya kira Elia juga tidak hidup nyaman. Tapi pada waktu kesusahan, kesulitan melanda tanah Israel, itu merupakan zona nyaman bagi Elia. Karena ketika orang lain, bangsa Israel kelaparan, bangsa Israel tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan ya, kalau hari-hari ini saya, kok hujan ini tidak berhenti-berhenti ya. Sudah hujan, biasanya kalau hujan di pagi hari itu tandanya hujan sudah mau habis. Tapi ini siang hari, pagi terang cahaya panas, siang-siang tahu-tahu hujan deras, angin keras. Saya katakan, loh kok musim penghujan ini kok begitu panjang ya, mendung gitu, siang sedikit sudah gelap. Nah saudara, sampai juga ketika kelebihan hujan, tanaman yang sudah berbunga mau berbuah nggak jadi, rontok semua. Ya, buah-buah yang mau mengeluarkan buah sudah mulai tidak bisa buah lagi. Tetapi sebaliknya juga, ketika musim kering begitu panjang, saudara tidak terbayangkan. Saya pernah mengalami 1 tahun lebih, ya beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih
SMP kalau tidak salah, SMP atau SMA. Jadi sekitar tahun 65 lah. Pernah terjadi kekeringan sampai 1,5 tahun tidak salah. Sampai sumur itu ketika diambil itu nunggu air 1 timba dikeluarin. Nanti ambil lagi. Sampai air minum itu juga dari air sumur disaring. Itu pernah terjadi. Dan saya tidak dapat membayangkan ketika 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara, kelaparan terjadi. Tapi Elia di tengah kesulitan orang-orang Israel, Elia masih dalam zona nyaman. Dapat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, tetapi mulai dikatakan pada ketika kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan sungai Kerit itu mulai kering, ya. Tetapi sesudah beberapa waktu dikatakan sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sungai Kerit mulai kering, zona kenyamanan daripada Elia mulai terganggu. Tetapi saudara, walaupun sungai Kerit kering, tapi Tuhan memerintahkan Elia untuk meninggalkan sungai Kerit untuk tujuan pemeliharaan Tuhan yang selanjutnya. Saudara, mungkin saya dan saudara ya, ketika mengalami kehidupan yang seperti Elia alami, ya, mengalami keringnya sungai Kerit. Tapi jangan pernah kita tidak mengandalkan Tuhan. Elia tetap mengandalkan Tuhan karena Elia percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara Elia selanjutnya. Nah saudara, ketika kita baca di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 selanjutnya, katakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, seringkali pada waktu sungai Kerit yang ada di dalam kehidupan kita menjadi kering, saya dan saudara menjadi putus asa. Saudara dan saya menjadi kehilangan akal apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Ketika dalam kehidupan kita juga mengalami seperti keringnya sungai Kerit. Tapi sebagaimana teladan dari Elia, ketika Elia berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia, dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara, apa yang diperintahkan Tuhan? Dikatakan pergilah, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk daerah Sidon, ya, yang rupanya antara Sarfat dan sungai Kerit lumayan jauh, ya. Dan itu masuk daerah Sidon. Sidon itu adalah tempat di mana ayah ibu daripada Isabel tinggal. Dan kalau diperintahkan, Elia diperintahkan ke ke Sarfat, dikatakan tentu ada satu ketakutan dari Elia. Elia paham, Elia tahu betul bahwa Sarfat itu adalah termasuk daerah Sidon, dan Sidon adalah tempat di mana Elia akan Sidon tempat daripada Isabel, ayah ibu Isabel, yang mengancam juga keselamatan Elia. Saudara, tentu Elia berpikir, kok Tuhan ini aneh ya. Aku disuruh menemui seorang janda di Sarfat, dan dikatakan janda Sarfat ini akan memberi juga Elia makan. Padahal pada waktu itu kekeringan begitu panjang dan kelaparan begitu besar terjadi di daerah, termasuk daerah Sidon. Nah saudara, kalau dikatakan Allah menyuruh Elia pergi ke Sarfat, Elia tidak membantah. Elia taat kepada perintah Tuhan. Elia belajar
melangkah dengan ketaatan pergi ke daerah di mana Tuhan suruh pergi. Saudara, saya katakan Elia ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Dan ketika saya dan saudara dalam keadaan seperti yang Elia alami, apakah yang menjadi pengharapan saudara? Apakah saudara tetap percaya dan taat kepada Tuhan? Bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara ketika saudara mentaati perintahnya dan melangkah untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara, seringkali saya dan saudara ketika dalam keadaan yang demikian berpikir dengan kekuatan kita, berpikir dengan pikiran kita yang mungkin bisa melakukan jalan pintas. Di dalam keadaan yang demikian, Tuhan ajar saya dan saudara apa yang dilakukan Elia tentang ketaatan dan melangkah pergi sesuai dengan perintah Tuhan, itu menjadi teladan bagi kita. Dalam keadaan kekeringan, situasi dan kondisi kehidupan kita, mungkin dalam perekonomian kita, mungkin krisis dalam rumah tangga kita, mungkin kita juga di dalam pelayanan kita merasakan bahwa sudah tidak nyaman. Tapi Tuhan katakan, perintahkan kepada kita semua untuk kita tetap melangkah dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan, saya katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, itu pasti terjadi. Ketika saya dan saudara hidup dalam ketaatan melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, dan ini menjadi teladan bagi saya dan saudara di masa-masa yang sekarang ini. Ya, kalau lebaran kali ini begitu liburnya panjang sekali. Saudara, libur panjang gandeng terus. Kalau saya pada hari Sabtu, saya kira sudah toko-toko sudah mulai buka di Surabaya. Karena lebaran sudah 1 minggu, bukan? Tapi toko-toko masih tutup di Surabaya. Ya. Saya perlu beli sesuatu, toko tutup. Jadi saya ke Surabaya percuma. Nah, saudara, alasannya apa? Sepi, Cik. Lebih baik libur daripada kasih uang makan. Ya. Daripada gitu lebih baik libur. Saya juga nyantai gitu ya. Saudara, di tengah situasi yang sedemikian ini, kalau saudara mendengar berita-berita ya di media sosial juga mengenai prediksi tahun ini dan tahun mendatang adalah tahun-tahun yang begitu sulit yang harus kita lewati. Ya, ini global ya. Baru nanti ada pemulihan diperkirakan tahun 2017. Tetapi saya dan saudara punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang punya cara yang di luar nalar pikiran kita untuk memelihara saya dan saudara. Ini janji Tuhan. Tapi syaratnya apa? Seperti Elia yang lakukan. Saudara tetap setia. Saudara tetap beribadah dengan taat. Punya roh takut akan Tuhan. Lakukan setiap perintah Tuhan yang kita baca melalui firman-Nya. Itu kunci. Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Disuruh pergi ke seorang janda. Janda, di sini dikatakan janda yang tidak berkelebihan, bukan janda kaya. Kalau saudara baca di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Di tengah-tengah kekeringan yang begitu panjang,
air itu dikatakan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ya saudara, orang hidup ini perlu air. Karena di tubuh kita ini 70% air. Kita enggak makan, enggak apa-apa, tapi minum. Ya, kalau kekurangan minum, kita bisa seluruh tubuh kita ini mengalami gangguan. Elia berkata kepada seorang janda ini yang sedang mengumpulkan kayu bakar, ambillah kendi, minta sedikit air, kemudian sepotong roti. Apa yang dijawab oleh seorang perempuan ini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, berarti seorang janda ini percaya bahwa Elia adalah seorang nabi yang punya Allah yang hidup. Nah saudara, dia katakan, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya, bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, Tuhan tidak menyuruh datang kepada seorang janda yang kaya. Tapi Tuhan menyuruh Elia datang ke Sarfat, menemui seorang janda yang miskin, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya pengharapan apa-apa, minta air dan sepotong roti. Kemudian perempuan ini menjawab, aku sekarang ini loh sedang cari kayu. Kayu yang dicari tidak banyak. Alkitab tulis hanya 2-3 potong kayu. Berarti apa? Yang dimasak itu sedikit. Perempuan ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dikatakan sebentar aku pulang, aku masak, aku makan untuk aku dan anakku, kemudian aku mati. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Perempuan ini punya kesulitan yang besar. Saya tidak dapat membayangkan ketika saya baca ini, saya renungkan saudara. Saya tidak dapat membayangkan ketika itu terjadi pada saya dan saudara. Ya, kita di tempat perempuan ini. Mungkin kita hanya bisa menangis, Tuhan, ini loh makanan terakhirku. Hanya ini yang ada. Mungkin hanya suapan terakhir. Aku menyuapkan roti yang sudah tepung yang sudah aku olah menjadi roti. Aku suapkan kepada anakku dan kemudian aku menyuap sendiri, merupakan suapan terakhir. Dan kemudian aku mati. Bukankah seringkali saya dan saudara ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini, seolah-olah sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi. Dan aku kalau perlu aku mati. Berapa banyak orang bunuh diri? Walaupun itu salahnya sendiri loh saudara. Main ojol ya. Judi online. Dan macam-macam hal-hal yang lain. Sudah sulit, tambah menyulitkan diri sendiri. Berapa orang yang sudah mati sia-sia, sekeluarga mungkin bunuh diri, sekeluarga minum racun. Dan kalau saudara ke Jepang, di Jepang itu ada satu daerah ya, yang tempatnya orang bunuh diri. Dan ketika orang masuk daerah itu, seperti ada sesuatu yang menarik mereka tidak bisa keluar. Jadi kuasa kegelapan di situ begitu luar biasa. Dan saudara, di Jepang orang kalau bunuh diri merupakan kebanggaan, ya. Tapi itu merupakan kalau saudara sampai bunuh diri, saudara langsung loh nyemplung neraka, ya, tidak ada ampun lagi. Nah saudara, tetapi dikatakan perempuan ini percaya, ya, bahwa dikatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sepertinya setengah ini loh sumpahku kepadamu bahwa aku tuh loh tidak punya apa-apa. Cuma segenggam tepung dan katakan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku
sudah tidak punya apa-apa. Mungkin janda ini juga bingung antara iman ya dan kenyataan. Kenyataannya aku tidak punya apa-apa. Tapi imannya mungkin berkata, kalau engkau seorang nabi Tuhan yang diutus Tuhan, pasti mungkin pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan janda ini. Tapi saudara, ketika seorang memutuskan antara iman dan kenyataan, tidak mudah loh saudara. Ya, ketika saudara tidak punya apa-apa mungkin, kemudian ada seorang yang datang minta makan kepada saudara, seperti yang terjadi. Mana yang saudara dahulukan? Saudara dengan keluarga atau orang yang meminta-minta ini? Nah saudara, antara iman dan kenyataan itu membuat saya percaya perempuan ini pasti bingung. Kesulitan ini terjadi untuk bisa memutuskan apa yang harus dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi saudara, di sini dikatakan, lalu berkatalah Elia kepadanya, jangan takut, pergilah dan lakukan seperti katamu. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, lalu bawalah kepadaku, kemudian buatlah bagimu dan bagi anakmu. Saudara, antara iman ya, percaya apa yang Elia katakan dengan kenyataan yang ada. Saya percaya wanita perempuan ini pasti bingung. Mana yang harus kubuat? Mana yang harus kulakukan? Ya, seperti kalau istilah sekarang katakan seperti makan buah si malakama. Ya, tidak dimakan mati, dimakan mati. Nah saudara, yang dilakukan oleh perempuan ini bingung apa yang mau dilakukan. Tetapi Elia berkata, janganlah takut. Saudara, ketika saya dan saudara membaca firman Tuhan ini ada 365 kata jangan takut. Setiap hari untuk saya dan saudara. Jangan takut besok lagi, jangan takut besok, lusa jangan takut, dan seterusnya jangan takut. Ketika saya dan saudara menggunakan iman kita, iman mengalahkan dunia. Tapi saya dan saudara perlu latihan untuk apa? Punya iman yang kuat. Orang yang angkat besi untuk menjadi kuat, mengangkat beban yang bertambah berat harus latihan. Saya dan saudara juga dilatih oleh Tuhan melalui persoalan-persoalan dalam hidup kita, melalui masalah, melalui sakit penyakit dalam hidup kita, supaya iman kita menjadi iman yang kuat di dalam Dia. Namun seringkali omelan kan, mengeluh kan, seperti bangsa Israel, saya singgung sedikit ketika keluar dari tanah Mesir. Mengalami mujizat yang spektakular, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia hanya satu kali. Terbelahnya laut Teberau, jalan di daratan yang kering. Begitu melewati dikatakan Miriam dan semua bangsa Israel bereforia menari, membunyikan rebana. Tetapi setelah 3 hari melewati padang gurun sampai di Mara, ketika cari airnya pahit, bangsa Israel mulai ngomel, lebih baik aku kembali ke Mesir. Bukankah seringkali saya dan saudara dalam keadaan demikian? Mengalami sedikit masalah, saudara sudah kata, aku loh wis setia sama Tuhan. Aku loh setia kasih perpuluhan. Aku loh menjadi pendonor gereja. Aku loh apa yang dibutuhkan gereja aku kasih. Dan aku sudah melakukan, aku kasih makan banyak orang. Tapi kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Saudara, Tuhan ajar saya dan saudara untuk tidak pernah takut dan percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita semua dan memelihara kita. Saudara, ketika saya dan saudara bimbang, kita tidak beroleh apa-apa. Mungkin ketika perempuan ini bingung apa yang harus dilakukan, perempuan ini tidak akan terpelihara sampai habisnya musim kering. Tapi firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Allah,
firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Karena wanita ini percaya akan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Imannya bangkit, pengharapannya bangkit. Dia taat melangkah, melakukan perintah Tuhan. Sudahkah saya dan saudara siap taat dan melangkah, melakukan perintah Tuhan saat kesulitan melanda saudara? Saudara, gerutu, omelan, ya, itu merupakan dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua apa yang kita lakukan sekecil apapun, dosa tetap dosa. Menggerutu itu dosa, ngomel itu dosa. Merupakan apa? Satu pemberontakan kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan ada bagi saya dan saudara. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bagi saya dan saudara, kita banyak mengucap syukur, karena firman Tuhan ajarkan, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala keadaan. Baik berarti apa? Baik susah, baik senang, baik sulit, baik gampang, kita terus mengucap syukur. Amin. Nah saudara, wanita ini berada dalam kesulitan terbesar karena dia telah kehilangan semua harapan. Kita juga memperhatikan keputusan yang sulit. Tapi wanita ini juga diperhadapkan kepada pilihan yang tersulit. Dan secara akal manusia mengatakan bahwa hari itu ketika dia memberikan roti kepada Nabi Elia merupakan satu kebodohan yang nyata. Itu kenyataan, pikiran manusia. Satu kebodohan yang dikerjakan oleh perempuan ini karena dia harus mati, tidak menikmati suapan terakhir. Dan anaknya juga tidak menikmati suapan terakhir. Tapi oleh karena iman, dia mencoba memilih langkah iman, dan dia memberikan makanan itu kepada Elia. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya, bahwa tepung dan minyak itu selalu ada, tidak habis sampai masa kesulitan, kekeringan itu berakhir. Nah saudara, tidak ada seorang pun, ya, yang tidak bimbang menghadapi masalah itu. Tapi langkah iman yang diambil oleh perempuan ini di dalam ayat 15-16 dikatakan, perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta seisi rumahnya makan beberapa hari lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis. Dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak habis, sesuai firman Tuhan yang diucapkan perantaraan Elia. Saudara, janda tersebut memberi bukan karena kelimpahan. Mereka sama-sama melayani Tuhan dan akhirnya menikmati hasil yang luar biasa. Saudara, mungkin ketika saya dan saudara juga di dalam melayani Tuhan, sepertinya tidak ada apa-apa, tidak terima apa-apa. Melayani Tuhan adalah sebetulnya pelayanan itu adalah kepercayaan dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang menjadi beban bagi seseorang ketika melayani Tuhan. Apakah itu menjadi sesuatu yang membawa saudara di dalam kesulitan? Percaya, apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan dan untuk sesama kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda, dan Tuhan akan memelihara saudara dengan caranya yang ajaib. Kalau kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan menjelaskan, Elia terpelihara sempurna oleh Tuhan. Mulai dari permulaan ketika burung gagak yang disuruh mengirim daging dan roti dan daging. Setiap pagi dan petang dikatakan dikirim. Minumnya cukup air sungai Kerit, bukan aqua.
tapi Elia terpelihara sempurna. Ketika diperintahkan Tuhan untuk menemui seorang janda Sarfat, ya, ketika sungai Kerit sudah mulai kering dan burung gagak berhenti memberikan roti dan daging kepada Elia, di tengah ketakutan masuk ke daerah yang berbahaya, ya, di mana di situ ada orang tua Isabel, karena Isabel mau membunuh Elia. Bukankah orang-orang di Sidon pun mengerti bahwa Elia itu adalah seorang nabi? Karena pada waktu itu Nabi Elias, kalau saya katakan sekarang, oh luar biasa kuasanya, didengar oleh seluruh bangsa Israel. Ketakutan melanda, kekhawatiran melanda Elia. Tapi Elia mau belajar taat, melangkah, melakukan perintah Tuhan. Juga dengan perempuan ini, ketika mendengarkan perintah Tuhan melalui Nabi Elia untuk memberi roti, memelihara Elia di dalam kesulitan, di dalam keadaan yang hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, di tengah-tengah kekurangannya, tapi Tuhan melakukan caranya yang ajaib untuk memelihara perempuan ini dan Elia. Saudara, berapa banyak dari saya dan saudara mungkin saat-saat ini, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ketika ada pekerjaan, buka toko-tokonya sepi. Semakin banyak toko kecil-kecil berjajar, semakin banyak saingan kita. Tapi ketika Tuhan mengirimkan berkat untuk saudara, tidak akan lari kemana. Tuhan pasti buka jalan ketika tidak ada jalan. Ketika saudara mau melangkah, mencoba taat kepada perintah Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Saudara, kalau hari-hari ini, ya, banyak dari teman-teman saya mengeluh, ya, dan juga berkata sama anak Tuhan, bahkan ada yang gembala, dia bilang, tapi Tuhan itu ajaib loh. Semasa sulit yang kita alami, ya, Tuhan tetap memelihara kita. Dia katakan selalu ada jalan. Dia sanggup memunculkan mata air di padang gurun, ya, sehingga ada seorang hamba Tuhan dari Nunukan, ya, juga GBI, ya, Ibu Jenny, saya katakan, kalau mengharapkan, dikatakan aku kalau harapkan jemaat, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Anakku 4 loh. Tapi Tuhan buka sesuatu cara yang ajaib untuk memelihara gembala ini. Ada satu usaha yang dikatakan dijalankan dengan semangat, dengan pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan ajarkan kita juga ora et labora, bekerja dan berdoa, ya. Dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Kalau dipikir secara akal manusia, gak mungkin ya berkat itu diterima segitu banyaknya. Tapi Tuhan dapat kerjakan itu dalam diri teman saya. Kalau Tuhan bisa kerjakan dalam diri teman saya, Tuhan juga bisa kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Seperti yang dikatakan perempuan ini, demi Allah yang hidup. Berarti apa? Ada iman yang keluar dari perempuan ini. Walaupun dia berkata sejujurnya, memang gak ada yang gak dimakan, gak ada persediaan makanan, tepung hanya sedikit. Tapi karena imannya kepada firman Tuhan yang diperintahkan melalui Elia, dia lakukan, dia kerjakan, melangkah untuk mengerjakan, mujizat terjadi. Nah saudara, ketika saudara, mungkin ibu gembala saudara atau penatua majelis di tempat ini membesuk saudara yang lama tidak datang. Kenapa? Aku sakit, aku banyak masalah tante. Dan ibu gembala mungkin dengan majelis menyarankan saudara untuk lebih setia, lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar izin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di balik semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, kalau saya pernah cerita mengenai adik saya yang sakit kanker 12 tahun. Ya tadi
Bu Vera tak tunjuki fotonya. Ya. Bagaimana Tuhan kerjakan ini loh, penuh benjolan sampai di dada. Bahkan di leher ini saudara, kalau orang Jawa bilang borok, luka sampai menganga di sini saudara. Karena apa? Karena kanker. Tapi Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kering. Walaupun kankernya merembet sampai di paru-paru. Tapi imannya, saya katakan, saya acungi jempol. Kalau Tuhan mau ambil aku, bukan saja bisa hanya melalui kanker ini. Kapanpun Tuhan bisa ambil aku, waktu aku sehat bisa. Tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan punya rancangan. Tuhan mungkin bawa aku untuk menjadi saksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Aku tidak mengeluh kepada manusia, dia katakan. Aku hanya berseru kepada Tuhan. Ketika aku tidak bisa makan, tidak bisa nelen. Karena benjolan yang di sini itu juga ke dalam. Saudara, dia cuma bilang, Tuhan aku kasih aku bisa makan. Dipegang dengan iman, kasih aku bisa makan. Bisa makan. Ketika aku tidak bisa tidur karena sakit cekot-cekot. Aku, kalau orang Jawa bilang drosor di tanah itu loh. Sambil nangis dan jerit sama Tuhan, aku mau tidur Tuhan, sakit tak kuat. Tuhan dengar. Dan saat ini dia beriman ketika dia meraba dadanya, Tuhan, Pak kanker yang sudah merembet di paru-paru ini Tuhan, Engkau sanggup hilangkan ini semua. Hanya itu pengharapannya. Dan luka yang di sini mulai kering saudara, sudah kering semua. Dan saya percaya ketika iman ini terus kita angkat dan percaya melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan mau apa? Ketika kita mengalami hal yang demikian, kesulitan, kesukaran, penyakit terjadi, supaya kita ini bersih-bersih sama Tuhan. Paham ya saudara? Kita ini loh setiap hari melakukan dosa. Dosa sengaja dan tidak sengaja. Dalam pikiran, perbuatan, perkataan kita. Kita loh punya pikiran negatif sama orang, kita sudah dosa. Ya. Makanya Tuhan mau saya dan saudara bersih-bersih. Beres sama Tuhan. Ada lagu tuh beres kabeh bersama dengan Tuhan. Bukan saja beres kabeh mengenai finansial, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, dosa-dosa kita juga dibereskan sama Tuhan. Percaya, ketika kita sudah beres sama Tuhan, Tuhan itu gampang loh nolong kita. Ya, saudara, pernahkah teringat ketika pernahkah saudara merenungkan dan teringat akan setiap firman Tuhan? Ketika Tuhan Yesus menghadapi orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, Tuhan katakan dosamu diampuni dulu baru sembuh. Makanya ketika saya dan saudara mengalami kesulitan, kesukaran, masalah, sungai Kerit yang kering dalam kehidupan kita, kita mau beres-beres sama Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, kehidupan kita, yang menyakiti hati Tuhan, kita minta ampun. Sebelum Tuhan memulihkan, Tuhan mau kita beres-beres. Dan saya percaya apa yang Elia lakukan, apa yang perempuan ini juga lakukan, pada pagi hari ini boleh menjadi teladan bagi saya dan saudara. Ya, di dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Keadaan di luar sulit, keadaan di luar kering, keadaan di keluar mungkin kelaparan. Tapi Tuhan kirim burung gagak untuk memberi saudara pagi dan petang roti dan daging untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya semasa sulit apapun kita masih tetap makan, bukan? Dan Tuhan beri kita tubuh yang sehat. Itu merupakan kasih karunia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani Tuhan. Itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu banyak bersyukur. Jangan ngomel. Nanti berkatmu kurang sedikit, engkau ngomel. Engkau protes sama Tuhan. Tuhan, kau berkati orang lain, kok aku tidak diberkati. Saudara, Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti memelihara saudara. Tadi nyanyian katakan sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita.
dalam detik-detik kehidupan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu mendengar setiap doa kita. Dia melakukan yang terbaik buat kita semua, bukan yang terburuk. Ya, mungkin bagi kita mungkin kok seperti ini, tapi itulah yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Karena Tuhan mengerti isi hati kita semua. Amin. Mau tetap beriman kepada Tuhan, mau tetap melangkah dan taat akan perintah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna, Dia punya cara yang ajaib untuk memelihara saya dan saudara. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.